Halo semuanya, apa kabar anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kembali lagi dengan Teacher Karno dalam pelajaran agama Kristen. Di sini Teacher Karno akan mengajar kembali agama Kristen kepada anak-anak lewat daring. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Teacher Karno akan mengajak semua anak-anak untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau belajar agama Kristen, Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Alright, beloved student, for today our lesson religion from chapter 8 part 2 masih di tema yang sama, aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku. Dari kitab bahan Alkitabnya Kejadian 1 ayat 30 sampai 31. Minggu lalu sudah teacher bahas ya 30 ayat sampai 31 bahwa dikatakan semua yang diciptakan Tuhan itu adalah baik, sangat-sangat baik. Oke, langsung kita mulai pembelajaran kita hari ini. So, fokus terus kepada pembelajaran hari ini. Ya, anak-anak, temukan pasangannya. Tariklah garis dari gambar binatang ke gambar yang menunjukkan kegunaannya bagi manusia. Jadi di sebelah kiri ini adalah hewan atau binatang. Terus kegunaannya bagi manusia apa ya? Yuk kita langsung tarik aja garis yang pertama. Ya, sapi menghasilkan susu. Dan susu bisa diminum manusia. Kemudian ada ayam. Ya, dagingnya digoreng menjadi bisa dibuat jadi ayam penyet atau ayam goreng atau KFC. Ada fish atau ikan digoreng, ya ikan goreng. Kemudian ada bee atau madu, bee menghasilkan madu atau honey, lebah, madu ya. Jadi lebah menghasilkan madu. Kemudian horse, ya horse ini digunakan manusia menjadi menarik orang atau delman kalau kata istilahnya ya, delman yang bisa membawa banyak orang lah ya untuk jalan-jalan, oke? Jadi ini adalah manfaat daripada binatang, manfaatnya bagi kehidupan manusia. Di ayat B, aku bisa. Siapakah yang memberi pertumbuhan tanaman ini? Ya, tentunya kalau kita jawabannya pasti Tuhan. Ya, sekalipun kita yang menanam, tetap yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan Yesus. Apa saja yang harus dilakukan agar ikan ini tetap hidup dan bertambah besar? Apa yang harus kita lakukan? Ya, harus diberi makan tentunya. Kalau nggak diberi makan, ikannya mati. Kalau nggak bertambah besar. Makanya kalau orang yang menaruh ikan di akuarium itu diberi makan, ya. Tapi kalau dia hidup di alam bebas atau di sungai atau di laut, ya dia akan makan dari alam itu sendiri, ya. Kemudian, siapakah yang menjadikan ikan ini hidup dan bertambah banyak? Ayo, anak-anak boleh jawab siapa? Ya, yang menjadikan ikan menjadi hidup dan bertambah banyak adalah Tuhan. Anak-anak sudah dapat memahami berarti tumbuhan, hewan yang memberikan kehidupan kepada mereka adalah Tuhan. Sekalipun manusia memelihara, tetap yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan. Nah, di sini dikatakan ayo kita bernyanyi. So, anak-anak, mungkin anak-anak sudah tahu lagunya ini, lagu dari penciptanya yaitu Ibu Sud. Biasanya lagu waktu di TK pun pasti sudah dinyanyikan ini, ya. Ayo kita bernyanyi. Lagunya seperti ini. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, anak-anak boleh menyanyikannya. It's okay buat terus kemudian divideokan, nggak apa-apa ya. Nanti boleh dikirim sama teacher kalau teacher mau lihat wajah anak-anak menyanyikannya dengan penuh sukacita ya. Nah, sekarang waktunya kita digambar wajah senyum. Ya, bila kamu melakukan gambar wajah cemberut, bila kamu belum melakukan.
Coba lihat gambar yang pertama apa yang dilakukan anak laki-laki di sana. Ya, sedang menyiram bunga. Apakah kamu pernah melakukan menyiram bunga? Kalau kamu pernah melakukannya, gambarlah wajah senyum. Kalau kamu tidak melakukannya, berarti gambarlah wajah cemburu. Nah, untuk ini tidak perlu di-share kepada teacher Karno, ya. Karena teacher percaya ini kamu melakukannya semua, jadi nggak perlu dikirim kepada teacher Karno. Hanya lakukan mandiri saja di bukumu, oke? Nah, so apa yang menjadi kegiatan kamu? Ya, alright, beloved student, for homework yang menjadi tugasmu yaitu from page 78 dari halaman 78 di sini ada 5 pertanyaan yang harus kamu jawab. Ya, alright, 5 ya. Pertanyaan yang pertama itu, apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Kalau kamu punya ya tulis jawabannya ya atau tidak ya. Terus kemudian, apakah kamu mempunyai tanaman di dalam pot atau kebun? Ya, kalau kamu punya tulis ya atau tidak. Jawabannya ya dan tidak ya. Terus kemudian nomor 3, bagaimana caramu menyayanginya? Nah, cara kamu menyayangi hewan dan tumbuhan itu bagaimana caramu? Tanaman itu ya, bagaimana caranya? Ya, bolehlah dikerjakan ya, anak-anak. Terus kemudian nomor 4, siapakah yang merawatnya? Yang merawat ya, ingat yang merawat. Oke, bukan yang memberi pertumbuhan. Nah, yang memberi pertumbuhan itu adalah nomor 5. Siapakah yang memberi pertumbuhan kepada hewan dan peliharaan dan tanamanmu? Siapa? Pasti tadi kita kan sudah belajar juga sebelumnya. Nah, sekarang kerjakanlah 5 nomor ini kemudian kirim kepada teacher Karno. Oke anak-anak, teacher Karno percaya kamu boleh atau kamu dapat mengerjakannya dengan sangat-sangat baik. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Marilah berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita ikutin bersama doa berikut ini ya anak-anak semua. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tanaman yang indah. Terima kasih untuk hewan-hewan. Aku mau menyayanginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak kita sudah bersyukur buat tanaman atau tumbuhan, hewan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Maka kita mulai dari sekarang setelah pembelajaran ini kita akan semakin cinta kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. So, beloved student, thank you for watching today our lesson religion. We thank Teacher Karno mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi sudah menyaksikannya. Jangan lupa untuk penugasannya boleh dikirim kepada Teacher Karno. Please remind, tolong diingat kembali setiap pembelajaran kamu boleh dikirim fotonya ya. Karena Teacher Karno biasanya itu di akhir bulan akan membuat laporan ya, laporan pembelajaran dari rumah. Jadi Teacher Karno juga tolong dibantu ya untuk anak-anak boleh mengirimkan foto-fotonya ya. Yang belum mengirim foto tentunya ya. Ada yang rajin mengirim foto gitu, ada yang sampai 4 foto dikirim gitu ya, ada yang setiap pembelajaran ngirim. Tapi tolong teacher mengingatkan, setiap pembelajaran daring itu atau agama itu boleh dikirim fotonya. Oke anak-anak, jadi jangan nggak hanya itu aja, anak-anak itu aja yang terus tampil yang teacher print sebagai laporan teacher pembelajaran agama Kristen at home dari rumah ya anak-anak. Nah, tetap semangat belajar belajar daring. Teacher Karno mengucapkan Tuhan Yesus memberkatimu, selalu diberi kesehatan, semangat belajar dari rumah. God bless you all.